Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Rider Jalan-Jalan. Di video ini kami lagi jalan-jalan ke Mandalika Lombok, mau nonton MotoGP. Saat ini posisinya kami ada di parkir timur ya. Kami mau naik bus menuju ke sirkuit. Hari ini adalah hari ketiga ya kalau jadwal MotoGP, yaitu race day MotoGP. Jadi hari pertama itu adalah free practice, hari kedua which is kemarin ya itu free practice dan qualifying. Nah, hari ketiga adalah hari race day. Kami menunggu untuk naik bus. Nah, ini dia busnya yang akan mengantarkan kami ke sirkuit Mandalika. Antrian bus mengikuti warna gelang ya. Jadi teman-teman setelah nanti datang di Lombok, maka selanjutnya harus menukarkan tiket yang dibeli secara online ke loket penukaran tiket atau tiket redemption. Kemudian nanti akan diberikan gelang dipakai di tangan kita. Nah, di situ ada warnanya. Nah, warna itulah yang akan menentukan kita naik bus yang mana, masuk melalui gate mana. Nanti ada beberapa tips yang bisa kami sharing sebagai penonton MotoGP. Ada beberapa yang mungkin tips ini bisa berguna buat teman-teman sekalian yang akan menonton MotoGP Mandalika berikutnya. Jadi mungkin tahun depan ya. Tips yang pertama adalah ketika kita datang, sebaiknya kita menukarkan tiket yang kita beli online itu sehari sebelumnya. Kalau misalnya kita mau datang di race day, maka sehari sebelumnya sore hari ya, loket itu tutup sekitar jam 5 sore waktu setempat. Jadi mungkin setengah 5 kita udah sampai di lokasi penukaran tiket atau tiket redemption. Nah, kenapa sore hari? Karena perkiraannya adalah pagi hingga siang itu antriannya panjang dan panas nunggunya, belum kalau hujan gitu ya. Jadi menukarkan tiket di menjelang loket tutup itu sepertinya sudah tidak terlalu lama. Jadi pas pengalaman kami ya sebetulnya udah tidak ngantri lagi. Kemudian disarankan untuk sewa mobil dengan supir. Jadi nanti kita di drop aja di tempat-tempat yang misalnya kita menuju parkir timur, nanti di lokasi kita turun untuk naik bus, maka nanti mobil akan ya dibawa sama supir. Parkir sebaiknya di tempat yang agak jauh ya, karena kalau ada supir ya bisa lebih bisa lebih jauh. Nanti kalau kita sudah balik ke lokasi parkir ini dari sirkuit, ya tinggal dijemput lagi. Nah, kenapa parkirnya jauh dari kantong parkir ini? Karena kantong parkir ini penuh sehingga keluarnya aja macet gitu. Jadi disarankan parkir di sekitar bundaran Mandalika, yaitu kira-kira di belakang Alfamart atau di bandara sekalian, di bandara internasional Lombok. Jadi kalau kita udah selesai ya kita tinggal telepon kira-kira di waktu yang kita sepakati, janjian jam berapa, nanti dia datang dari arah luar, itu relatif tidak terlalu macet ya, terutama pada saat race day. Kalau parkir pada saat di qualifying atau sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya nggak terlalu ramai sih. Oke, tips berikutnya juga bisa kita sewa motor. Itu parkirnya tidak di kantong parkir tapi di area sirkuit malah. Cuman bagaimana mekanisme parkir masuk hingga sirkuit kami belum tahu informasinya.
Ya teman-teman yang tahu informasinya boleh kasih informasi di kolom komen. Kemudian usahakan datang sepagi mungkin, karena ya makin siang makin rame gitu kan, makin rame ya proses mobilisasi orang makin sulit dan makin lama. Jadi sepagi mungkin. Kalau pengalaman saya pada saat race day, dari hotel saya berangkat jam 6. Jadi malamnya udah kita atur sarapan-sarapannya, jam 6 kita berangkat. Itu lumayan jauh jarak hotelnya ke area parkir timur. Nyampe area parkir timur sekitar jam 8 pagi. Nah, dengan segala antrian naik bus, turun kemudian jalan kaki untuk sampai ke grandstand A gitu ya, grandstand premium A yang di seberang pedok pembalap, itu makan waktu sekitar 1 jam. Jadi bayangin teman-teman kalau baru nyampe di area parkir timurnya udah jam 10, ya itu tambah 1 jam lagi tuh nyampe sirkuit. Jam 11 baru bisa masuk ke area tribun penonton. Oke, tips berikutnya, bawa makanan dari luar. Nah, itu di beberapa tempat nunggu bus itu ada penjual makanan, mungkin beli di situ. Karena kalau beli di dalam antriannya ya ampun, panjang dan lama. Berikutnya, buat yang muslim bawa alat sholat dari rumah, karena tempat sholatnya juga terbatas, mungkin air juga terbatas. Jadi bawa alat sholat, sajadah, kita bisa gelar sholat di bawah tribun. Kemudian juga ini tips yang terdengar sepele tapi ada manfaatnya, itu bawa backpack. Jadi backpack itu kalau misalnya kita nggak ada teman, pergi sendirian, kita mau ngetek kursi gitu ya, kita perlu ke toilet atau cari sesuatu, meninggalkan tempat duduk di tribun, maka tas itu kita bisa taruh di situ sebagai penanda bahwa kita duduk di situ. Ya berdasarkan pengalaman sih aman. Kalau kursi ada tasnya berarti itu ada orangnya sebagai penanda. Kalau nggak ada penanda ya itu dianggap kursi kosong, didudukin orang. Kemudian tips selanjutnya adalah kalau mau beli merchandise yang official ya, official merchandise, itu kalau di dalam sirkuit wah ramenya ampun. Dan biasanya menjelang akhir sore hari gitu ya, itu udah habis. Pilihannya juga udah nggak banyak. Jadi bisa beli misalnya ketika datang di bandara atau ketika baru tiba di area parkir timur, parkir barat, itu kalau ada penjualan official merchandise itu beli aja. Karena kalau udah hari H-nya, race days atau udah race day atau sore hari ya, itu udah habis. Kemudian tips berikutnya, yang ya pakai handphone, gadget, itu usahakan untuk punya power bank, karena nggak ada colokan di tribun penonton. Nah, mengantisipasi hujan, tips selanjutnya adalah bawa jas hujan dan payung lipat. Itu beberapa area tribun penonton ada yang open space, maksudnya nggak ada atapnya. Apalagi memang tribun yang standar itu memang nggak ada atapnya. Kemudian kalau yang ini tips berikutnya adalah bawa sendal in case ada bagian yang tergenang. Tapi berdasarkan yang sekarang malah sebetulnya saya lebih menyarankan pakai sepatu, kalau bisa sepatu yang nggak gampang basah ya, karena beberapa area masih ada genangan air sedikit, masih ada becek-becek gitu ya. Ya kalau pakai sendal ya kalau pas ketemu tanah gitu ya sendalnya nempel di tanah, kita agak sulit berjalan, malah ada risiko kepleset. Tapi kalau pakai sepatu relatif lebih aman. Walaupun ya kalau udah kehujanan kena basah ya pakai sepatu nggak enak ya, sepatunya basah ya, upayakan sepatu yang agak
anti air gitu ya. Tapi itu nggak wajib lah. Pakai sepatu aja udah bagus. Dan kalau misalnya kita banyak jalan juga melindungi kaki kita, itu jadi lebih aman. Sepertinya itu aja sih. Nanti kalau ada tips-tips dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Itu aja yang bisa kami sharing. Ada beberapa tahapan di video ini. Happy watching and thank you for watching in this channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.
nih Pak. Oke. Sorry Pak. Ini Pak Arif. Kita kayak gini Pak. Suaranya udah mulai berisik. Ini yang pertama nih, kotoran pagi ini. Bagus sih. Pas nanti ya Pak. Tapi kita foto di situ Pak. Nanti saya motoin. Saya taruh sini aja. Sini aja ya Pak. Oke, ini adalah sesi warm up untuk Moto3. Jadi tahapannya dari pagi itu sebetulnya ada Idemitsu Asia Talent Cup. Setelah Idemitsu Asia Talent Cup itu selesai, dilanjutkan dengan warm up Moto3. Setelah sesi warm up Moto3 selesai,
Lanjutkan dengan yang ini adalah warm up Moto2 600 cc. Jadi warm up itu mereka keluar dari pedok, kemudian masuk ke lintasan sirkuit, ya dikasih waktu berapa menit lah, sekitar berapa ya, 5 atau 10 menit. Ini adalah warm up untuk MotoGP. Nah, di sesi inilah Marc Marquez mengalami crash yang kemudian diumumkan bahwa Marc Marquez tidak melanjutkan balap ya untuk di MotoGP Mandalika. Jadi sedih juga sebagai penonton gitu ya, ada pembalap yang dijagokan, kandidat juara juga, setelah tahun lalu tidak begitu maksimal ya, pencapaian di MotoGP-nya setelah mengalami kejadian patah tulang. Harapannya di sini kembali cemerlang, tapi ya di sesi MotoGP Mandalika ini Marc Marquez tidak turun balapan. Kalau udah MotoGP ya telinga kita sumpel pakai tisu. Ya kalau ada, saya kebetulan nggak bawa itu earphone gitu ya. Jadi bisa juga kita sumpel telinga gitu pakai tisu, agak mengurangi kebisingan. Ini MotoGP emang bising banget. Setelah sesi warm up, sirkuit dibersihkan. Kita ada 2 mobil pick up ya, membawa alat pembersih. Sekarang masuk sesi pre-race Moto2. Jadi persiapan di depan, maksudnya di starting grid ya, di posisi garis start, persiapan untuk balapan. Jadi kru juga masih ada di situ. Nah, enaknya duduk di grandstand A ini, kita bisa pilih di depan area start. Yang ini adalah persiapan balap untuk Moto2. Nah, kita singkat aja videonya tadi, yang race Moto2 tidak kita tampilkan supaya videonya nggak kepanjangan. Yang ini adalah pre-race Moto2, krunya juga udah siap di garis start. Nah, setelah pre-race ini akan ada 1 kali putaran warm up dan langsung setelahnya start. Krunya banyak banget ya yang ada di area start. Yang ini adalah sudah race Moto2. Suaranya beda ya, suara 600 cc. Kurang lebih berapa ya, 16 lap. Lebih sedikit dari lap biasanya karena di langit sudah terlihat mendung gelap di atas sirkuit Mandalika. Balapan untuk Moto2 sudah selesai. Pembalap masuk ke area pit atau pedok dan nanti akan ada penyerahan piala pemenang untuk juara 1, 2, 3. Nah, posisi kita duduk juga di depannya podium ya, jadi sebetulnya bisa lihat proses penyerahan piala kepada juara-juara balapan, walaupun agak jauh gitu ya. Nah, ini juga tips kalau teman-teman mau bawa teropong pembesar gitu ya, biar bisa lihat dari sini, dari tempat duduk. Oke, ini adalah
eh, situasi persiapan untuk race MotoGP di mana sudah mulai hujan, rintik-rintik, dan karena hujan ya penonton menunggu dihibur oleh ini ada gelombang penonton dihibur oleh master seremoninya supaya kita nggak bangun duduk. Ada yel-yel juga. Ya ini sih untungnya duduk di seberang podium atau pedok. Saat mulai hujan rintik-rintik ini, Presiden Republik Indonesia sudah datang ke sirkuit Mandalika, juga beberapa menteri. Duduknya di lantai 2 di situ area apa ya? Area VIP, Premier. Tempat tunggunya Pak Jokowi itu di atasnya pedoknya Jorge Martin kalau nggak salah, di atasnya Ducati, dekat dengan tiang lampu start. Wah, gelombang lagi. Hiburan aja biar nggak jenuh gitu ya, sambil nunggu hujan. Nah, di video ini sebetulnya ada atraksi aerobatik dari tim Jupiter TNI AU. Coba dari posisi kami duduk ini kan tertutup atap, jadi tidak leluasa untuk melihat pergerakan dan manuver dari aerobatik Jupiter, tim aerobatik Jupiter TNI AU. Pada saat sesi kemarin kualifikasi itu karena sepi gitu ya, penonton belum banyak, kita bisa agak maju sehingga bisa ambil beberapa video atraksi dari aerobatik Jupiter. Ini adalah pre-race MotoGP. Hujan sudah selesai, yang tadi ada atraksi dari pawang hujan. Ketika hujannya sudah mereda, maka race akan dimulai. Nah, ini race sebetulnya sudah mulai. Ini udah lap kedua. Sayangnya layar monitor TV di tempat kami duduk ini mati. Jadi kurang lebih momennya bersamaan dengan adanya petir. Hujannya agak deras, itu layar monitornya mati. Hingga race dimulai dan race hampir selesai, itu TV mati. Nah, pada saat race lap terakhir, baru itu monitor TV nyala lagi. Kurang beruntung sih, tapi nggak apa-apa, apapun itu disyukuri aja, dinikmati. Nah, ini penonton juga pada berdiri ini, aduh, nggak bikin nyaman sih. Karena apa? Ini deket tangga, karena hujan, dan mungkin ini grandstand yang favorit, jadi penonton tuh menumpuk di area tangga jalan. Dan karena mungkin juga hujan dan basah, mereka berdiri, jadi menghalangi penonton di belakangnya. Ini race masih berlangsung, race MotoGP. Layar monitor juga masih mati. Ya, kalau kita nggak bisa lihat TV, ya yang kita tonton hanyalah ya menunggu pada saat pembalap itu lewat di depan tribun penonton sambil menerka posisi pembalapnya apakah ada perubahan ya. Kalau dalam situasi kayak gini mungkin nonton di rumah lebih enak ya, karena kamera mengikuti pembalap di seluruh putaran sirkuit ya. Kalau penonton di tribun kan hanya pada saat motornya lewat, pembalapnya lewat, oke, kita tahu, dan itu dalam kecepatan tinggi, jadi agak sulit mendeteksi ini pembalap si A, si B, si C gitu ya.
Oke, balapan MotoGP-nya sudah lap terakhir. Layar monitor sudah nyala, di mana pembalap Miguel Oliveira sebagai juara pertama. Posisi kedua adalah Fabio Quartararo. Yang ketiga siapa ya? Lupa saya. Tolong ditulis di kolom komentar. Nah, ketika layarnya nyala, rada mendingan, tahu juga posisi pembalap di sisi yang lain.
Quartararo lempar. lompat pagar. Bagio lompat pagar. Diambil sama Marsan. Ini, aduh, Alexis Pagar. Racing. Kita lagi jalan mau pulang, jadi balik dulu ke halte bus tempat tadi kita naik bus. Setelah itu baru naik mobil lagi ke hotel. Siapa? Mobil rescue mau lewat dulu. Pulang dulu ya. Ini harus jalan balik. Ini tapi disuruh. Jangan ditutup kan. Oh, lautan mantap pulang. Tadi sih masih bukan manajemennya. Area tengah Mandalika. Oke, kita di dalam tunnel pulang dari MotoGP di dalam tunnel. Ramai. Kita tadi kan nonton di Stand. Jadi harus lewat tunnel, jalan kaki. Kita mau ke parkiran bus. Aduh, jalannya challenging ya. Walaupun tanah, udah ada kasirnya, tapi ya becek. Ya oke lah. Becek. Tuh, bisnya nggak ada. Bisnya nggak ada, orangnya sampai nggak tahu dia nyegat di mana tuh busnya. Itu nggak ada yang available. Oh, yang mau keluar dari sini juga ya. Bisa apa? Atau gini Pak, kelihatannya sih orang-orang itu apa Pak, long march. Jadi ke parkiran sana. Kalau emang nggak dapat bus, kita lihat nanti misalnya kita kalau jalan sampai ke titik yang Gojek itu berapa jauh, berapa lama. Karena ini aja nih Dulux mau keluar susah. Bus mau masuk susah. Dari awal ya. Nah, oke. PB bus aja nggak ada. Andalan jaluran kanal.
Maksud Pak apa Pak? Harley Pak. Harley apa Ducati Pak? Harley kayaknya ya Pak. Oh Pak Ari tahu suaranya. Pak Ari paling tahu, motor lewat aja saya nggak lihat motornya, Pak Ari tahu suaranya. Expert. Macet sekali yang mau keluar dari Mandalika. Macet sekali guys. Iya guys. Ini kesabaran di guys. Sabar. Iya. Oh, ada jalan. Kita buka Google Map dulu, Pak. Bentar. Berapa kilo dari sana sih? Iya. Aduh. Kita karena nggak ada bus, kita memutuskan jalan kaki setengah jam. Jalan kaki setengah jam. Mungkin sekitar dapatnya bisa 2 kilo atau kurang. Mandalika, oh Mandalika, pengalaman. Becek. Waduh, sepatu siapa ini? Sepatu. Iya. Gimana kok diikhlaskan gitu sih? Kelihatannya jalan lebih cepat daripada menunggu. Jadi kita pilih, ya kan? Becek. Mana hujan, nggak ada ojek, becek. Mana hujan, nggak ada ojek, becek. Kenapa parkiran ditaruh di tempat yang begini? Apa ngedrop busnya? Kasihanilah kami para penonton MotoGP kelas rakyat. Udah nggak ada bus, jalannya becek. Semoga gelaran berikutnya di Mandalika bisa lebih baik. Mungkin yang becek-becek ini udah di aspal, moga-moga udah nggak begini lagi. Kasihan yang jadi penonton. Kita yakin ini akan jadi lebih baik. Kenapa Ilham? Nyangkut? Ke tengah aja Ilham. Kalau pinggir kayaknya lembek. Nah, tuh orang jalan lebih banyak yang jalan daripada yang naik bus. Becek. Kalau lewat tengah kayaknya ini deh lebih keras nih. Nih kalau ke tengah lebih keras. Om, ini nyampe Bintaro ntar. Apa? Saya Panggil nyetir tukang pakai pijit. pot yang tai chi itu. Oh iya.
Nah, ini ada ras nih. Tukang pijit saya makan. Hmm. Ada. Oh iya, langsung gitu masak lagi besok. Oh besok? Nggak malam ini? Oh, benar-benar karena kemacetan yang menggila, jadi tidak ada bus. Tidak ada bus, jadinya kita jalan kaki. Blok. Sini Ilham. Sini. Ah, itu bisa juga. Oh, sini juga bisa. Ini udah aspal. Nah, inilah kemacetan. Welcome to aspal lagi. Dan naik jalan. Kanan Pak, kanan. Sini. Kita sela-sela rombongan. Oke, bus 9 sama bus 10 kita maju sedikit ya sampai ketemu bendera bus 10. Misi. 9, 10 maju sedikit. Ini kita semua jalan kaki di jalan baru. Gelap, nggak ada penerangan. Ngikutin garis jalan aja. Gelap-gelapan di jalan baru Mandalika. Semua orang jalan kaki karena nggak ada bus. Wah, kiloan kelihatan. Situasi di bundaran Mandalika, tempatnya di depan Alfamart. Jadi karena jalanannya macet, kita betul yang keluar dari parkiran, jadi kita duduk di halaman Alfamart sambil nunggu mobil bisa keluar dari kantong parkir. Dan di Mandalika ada di sini. Jam berapa ini? 9 lewat 18, 9:04. Posisi di Alfamart bundaran Mandalika masih ramai di sini, masih banyak orang nunggu mobil supaya bisa terangkut. Mobil-mobil yang parkirnya di dalam kejebak semua, nggak bisa keluar. Tadi ngobrol sama ibu-ibu ya yang pada ngantri toilet. Dia orang Mataram, dia waktu WSBK kesini juga ya. Itu
parah itu.